Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat author, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 6. Kita harus tidur. Pak, besok bangun pagi, ucap Mara mengingatkan karena mereka memang mengambil penerbangan pagi untuk pulang. Siapa bilang? Kita extend 3 hari di sini. Sayang. Jelas Vano, yang membuat jeritan kesal Mara seketika terdengar. Loh, Bapak nggak bisa seenaknya begitu dong, protes Mara. Ia tak terima dengan keputusan sepihak Vano, padahal mereka di sini hanya 1 malam dan itu juga karena urusan pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai harusnya mereka bisa langsung pulang. Bisa, kamu bilang Om harus profesional. Ini Om coba buat profesional. Di kantor dan tadi juga Om udah coba tahan. Sekarang kita bukan di kantor, urusan kerjaan juga udah selesai. Jadi Om bisa dong tagih janji kamu, ujar Vano. Saya nggak bawa baju. Pak, beliin baju dulu sana. Ucap Mara berusaha mencari celah agar ia bisa melarikan diri dari sini. Tak apa melihat setan daripada ia harus di sini bersama dengan Vano yang kelakuannya lebih menyeramkan dari setan. Siapa bilang? Kamu pikir koper Om itu isinya apa kalau bukan baju-baju kita? Jelas Vano, membuat Mara teringat dengan koper besar milik Vano yang memang tadi pria itu turunkan dari mobil. Sambil menjerit dengan kesal Mara menyikut keras perut Vano. Ternyata pria itu sudah merencanakan semuanya sebaik mungkin. Lagian kita juga nggak butuh banyak baju, ucap Vano, membalik tubuh Mara agar menghadapnya. Tangan Vano memegang lembut kedua bahu Mara. Bisa Vano lihat wajah marah yang wanita itu tunjukkan untuknya. Selama di sini, Om mau puas-puasin rasain kemem kamu. Sayang, ucap Vano tak lupa seringai mezumnya. Aarg. Jerit Mara frustrasi. Ya udah cepetan, ucap Mara, yang sudah benar-benar frustrasi menghadapi sikap pemaksa Vano. Kamu udah nafsu, ya? Tanya Vano sambil terkekeh tidak jelas, yang membuat Mara memutar bola matanya. Dasar gila, dengus Mara. Mara maju 1 langkah kemudian berjinjit untuk menyatukan bibirnya dan juga bibir Vano. Mengajak bibir pria itu berciuman dengan gerakan kasar dan menggebu-gebu. Namun tak lama, malah Vano yang melepaskan tautan bibir mereka. Pelan-pelan, sayang, kita nikmatin. Kedua kelopak mata Mara dan Vano terpejam erat. Sama-sama menikmati ciuman yang sedang terjadi. Jujur saja meski sudah mencoba menahan diri, pada akhirnya Mara terhanyut juga dengan gerakan bibir yang Vano buat. Sebab, baru kali ini ia merasakan ciuman bibir pria itu yang terasa lembut, tak semenggebu-gebu biasanya. Tak lama tubuh Mara dibuat meremang, ketika angin malam yang berhembus terasa sangat menusuk kulit tubuhnya. Saat merasakan telapak tangan Vano menyentuh langsung permukaan punggungnya, baru Mara sadari jika dress yang ia pakai sudah terlepas dari tubuhnya, dan terasa terkumpul di bawah kakinya. Mara sendiri yang secara tidak sadar membawa tubuhnya merapat pada Vano. Saat angin malam membuat tubuhnya semakin menggigil kedinginan. Mara dengan refleks melepaskan tautan bibir mereka. Dan seketika desahan keluar dari bibirnya saat merasakan tangan Vano menelusuk masuk melalui celah di bawah. Pak. Oh! Kedua tangan Mara mencengkram erat bahu Vano. Nafas Mara menderu hebat ketika tangan Vano dengan perlahan bergerak mengacak-acak di bawah. Pak. Mara mengerjapkan matanya perlahan. Ketika cahaya yang berasal dari lampu kamar membuat pandangan matanya silau. Pagi ini Mara terbangun dengan rasa sakit yang ia rasakan, menjalar di beberapa bagian tubuh. Terutama selangkangannya yang semalam, entah berapa lama Vano buat mengangkang. Sambil menahan rasa tak nyaman pada selangkangannya, Mara mencoba bangkit duduk. Tatapan mata Mara melirik arah Vano, yang masih tertidur dengan posisi telengkup di sampingnya. Mara lihat punggung telanjang pria itu, terdapat banyak jejak bekas cakaran kuku-kuku tangannya. Semalam Vano benar-benar tak main-main. Pria itu mengeluarkan semua kemampuannya di atas ranjang, yang membuat Mara sangat kewalahan mengimbanginya. Mara sendiri kini dibuat kapok, tak lagi-lagi ia menantang pria itu. Ujung-ujungnya ia sendiri yang repot.
Di luar sana langit sudah mulai terang. Mara harus secepatnya keluar dari tempat ini. Sebelum Vano bangun dan ia harus terjebak lebih lama lagi bersama pria itu. Sudah Mara putuskan jika ia akan kabur. Kabur dalam artian yang lebih luas. Mara akan kembali menghilang dari kehidupan Vano. Sebab ia sudah tak tahan lagi berada di sekitar pria itu. Hidupnya pasti tak akan pernah tenang. Persetan dengan pekerjaannya dan kontrak kerjanya yang ia langgar. Mara masih memiliki tabungan dan barang yang bisa ia jual agar dirinya bisa pergi jauh. Sudah Mara putuskan ia akan pergi dari kota ini untuk meminimalisir pertemuannya dan Vano tak lagi terjadi. Melihat kunci mobil ada di atas meja, Mara bisa sedikit merasa lega. Ia bisa keluar dari hutan ini dengan mengendarai mobil itu. Bergegas Mara bangkit kemudian tanpa menimbulkan suara. Ia mencari pakaian di dalam koper Vano, karena dress yang semalam ia pakai sudah tercebur ke dalam kolam. Sepertinya tertiup oleh angin yang memang berembus sangat kencang di sini. Tas berisi pakaian miliknya juga tak ada di sini yang entah Vano sembunyikan di mana. Mara sempat memberikan lirikan tajamnya kepada Vano, yang masih tertidur mendengkur pelan di atas kasur. Saat melihat banyaknya bikini juga baju-baju, dengan potongan seksi di dalam koper pria itu. Mara jadi tak yakin jika mereka hanya 3 hari di tempat ini, Vano pasti merencanakan lebih dari itu. Mara putuskan untuk memakai hot pants yang ia temukan di sana. Karena hanya itulah celana yang layak pakai juga salah satu kaos berwarna putih polos milik Vano. Setelah selesai berpakaian, Mara juga melapisi tubuhnya dengan jaket besar milik Vano, yang bisa menutupi sampai lututnya. Kini pandangan mata Mara mengedar mencari shoulder bag miliknya. Karena dompet dan ponselnya ada di dalam sana. Mara tentu tak akan bisa pergi tanpa itu. Tas miliknya itu berhasil Mara temukan di dalam toilet, tepatnya di atas wastafel. Mara ingat, ia sendiri yang semalam meletakkannya di sana saat baru tiba dan ia ingin mengecek toilet. Setelah semuanya siap, Mara meraih kunci mobil Vano dan bersiap untuk pergi. Namun, ternyata semesta tak berpihak kepadanya. Baru saja ia akan pergi keluar dari kamar, ponsel miliknya berdering kencang, dan suara yang dihasilkan berhasil membangunkan Vano dari tidurnya. Sebelum Vano menyadari jika ia akan kabur, Mara memilih langsung keluar dari kamar, tapi kesialannya tak cukup sampai di sana. Karena pintu kamar ternyata terkunci dan tak bisa Mara temukan di mana kuncinya. Mau kemana? Tanya Vano dengan suara serak khas bangun tidurnya. Mau kabur ya? Tanya Vano. Diakhiri kekahan pelannya. Vano menguap lebar kemudian dengan santainya ia duduk untuk melihat Mara, yang tampak frustrasi sebab pintu kamar memang sengaja ia kunci dan kuncinya ia sembunyikan. Mara juga tak mungkin kabur lewat pintu belakang karena memang tidak ada akses. Kecuali Mara nekat turun melompati tebing. Saya harus pulang. Saya harus kerja. Pak, ucap Mara penuh rasa frustrasi. Ngapain? Bosnya aja ada di sini. Balas Vano tak lupa seringainya. Tanpa memperdulikan ketelanjangannya. Vano bangkit berdiri kemudian berjalan menghampiri Mara, yang kini dengan terang-terangan sedang memberikan tatapan penuh permusuhan kepadanya. Lihat sayang, si Durgala Om udah bangun lagi. Ujar Vano menggenggamnya sendiri, menggunakan tangan kanannya sambil ia berikan urutan pelan. Melihat itu Mara menggeram marah. Mara mendekap erat tas miliknya, seakan mencoba melindungi tubuhnya sendiri dari Vano. Om genjot kamu sekali lagi ya. Nanti baru kita cari sarapan. Hari ini Om mau ajak kamu main di pantai. Ucap Vano membawa tubuhnya semakin merapat ke arah Mara. Tapi wanita itu mendorongnya mundur dengan mendendang kakinya. Enggak usah macem-macem Pak. Atau nanti saya teriak. Ancam Mara. Teriak aja. Semalam juga kamu teriak-teriak terus tapi Om malah suka. Ucap Vano masih dengan seringai mezumnya. Mengingatkan jika memang semalaman Mara mendesah. Juga berteriak karena menikmati permainannya. Mara kembali mendesah frustrasi mendengarnya. Mara mendorong kasar tubuh Vano kemudian dengan langkah terhentak. Ia berjalan menuju sofa dan memilih menghempaskan dengan kasar tubuhnya di sana. Sambil bersungut-sungut sebal, Mara meraih ponsel miliknya di dalam tas yang terus saja berdering. Jika si penelpon tidak menyampaikan hal penting, Mara berjanji ia akan mengumpatinya.
Karena deringan ponsel inilah yang membuat Vano terbangun dan rencananya untuk kabur gagal. Ternyata panggilan tersebut berasal dari ibu kosnya. Sebelum deringan kembali berhenti, Mara memilih langsung menjawabnya. Mara mendengarkan dengan seksama wanita parubaya di seberang sana berbicara. Namun, tak lama tubuh Mara melemas setelah mendengar penjelasan ibu kosnya itu. "Please Pak, saya mau pulang, kosan saya kebakaran," pinta Mara memelas dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan tangis. Awalnya Vano tak langsung percaya. Ia berpikir itu hanya akal-akalan Mara saja. Namun, saat Mara menunjukkan isi pesan berupa foto bangunan yang sudah hangus terbakar, barulah Vano bergegas berpakaian dan mengajak Mara untuk pergi. Vano berhasil mendapatkan penerbangan paling pagi. Sepanjang perjalanan pulang, Mara terus saja menangis. Sudah coba Vano tenangkan dengan memberikan elusan pada bahu wanita itu, tapi Mara menolak sentuhannya. Ketika pesawat sudah mendarat di bandara kota tujuan, Vano langsung mencari taksi yang bisa membawa mereka ke tempat kos Mara berada. Vano tentu saja ikut, karena tak mungkin ia melepaskan Mara begitu saja dalam keadaan seperti ini. Tangis Mara semakin terdengar kencang dan memilukan, ketika bisa melihat langsung bangunan kosannya sudah hangus terbakar. Yang artinya, barang-barang miliknya di dalam sana juga ikut habis terbakar. Saat Mara mencoba masuk, benar-benar tak ada barangnya yang bisa diselamatkan. Semuanya sudah hangus terbakar. Baru Mara ketahui, jika kebakaran sudah terjadi sejak semalam namun pemilik kos baru memberitahunya tadi pagi, sebab keadaan semalam memang sangat chaos. Mara melihat, beberapa penghuni ada yang masih bisa menyelamatkan barang pribadi mereka masing-masing, tapi tidak dengan dirinya. Karena khawatir dengan keadaan Mara saat ini, Vano memilih mengajak wanita itu pulang ke rumahnya dengan taksi yang sudah ia pesan. Mara sendiri yang masih linglung hanya bisa menurut, ketika Vano menuntunnya masuk ke dalam mobil. Tangis Mara sudah berhenti, namun wanita itu kini terus melamun. Mara bingung, semua barangnya habis terbakar, termasuk surat-surat berharga miliknya. Bagaimana ia bisa meneruskan hidupnya setelah ini, jika yang tersisa kini hanya dompet dan ponselnya? Lagi-lagi Mara hanya bisa menurut, saat Vano mengajaknya masuk ke dalam rumah 2 lantai yang cukup mewah. Kini Mara duduk di atas kasur sendirian, sedangkan Vano sendiri pergi keluar. Tak lama Vano kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. "Sementara pakai baju ini dulu, nanti om beliin yang baru," ucap Vano, menyerahkan satu set pakaian yang ia ambil dari kamar putrinya. "Sana mandi dulu," perintah Vano. Namun Mara tetap bergeming di tempat dan terus menundukkan wajahnya. Dengan perlahan Vano memilih mengambil duduk di sebelah wanita itu. "Kamu aman di sini, sayang," ucap Vano. Tangannya bergerak mengusap rambut lepek Mara. "Mandi dulu atau mau om mandiin?" tawar Vano. "Mandiin aja," balasan yang Mara berikan di luar dugaan Vano. Atas izin dari Mara kini Vano bersungguh-sungguh memandikan wanita itu. Vano menuntun tubuh Mara masuk ke kamar mandi, dan di dalam sana tangannya mulai bergerak melucuti satu persatu kain yang menempel pada tubuh Mara, hingga wanita itu kini sudah sepenuhnya polos. Vano kini sedang mati-matian menahan diri. Ia hanya bisa menelan ludahnya kasar saat matanya bisa melihat kembali kue apem yang sangat legit dan nikmat itu. Vano meminta Mara masuk ke dalam bathtub yang kosong. Kemudian mulai ia menggunakan air hangat. Selanjutnya tangan Vano dengan telaten mulai menyabuni tubuh Mara, memberikan usapan yang sekiranya bisa membuat tubuh Mara merasa nyaman. Vano melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, ia tak akan mengambil kesempatan. Dengan keadaan Mara yang kini tampak tak berdaya. Mara yang sudah tak memiliki tenaga hanya pasrah saja, menerima apapun yang Vano lakukan pada tubuhnya. Lagi pula Vano sudah sering melihatnya. Jika Vano berniat untuk memperkaosnya, sepertinya kini Mara akan pasrah saja. Karena ia sudah benar-benar tak memiliki lagi semangat untuk hidup. Mara benar-benar seperti anak kecil yang belum bisa melakukan apapun sendiri. Setelah selesai dengan mandinya, kini Vano beralih mengeringkan tubuh basah Mara dengan menggunakan handuk. Seluruh bagian tubuh wanita itu tak lepas dari usapannya.
Dan setelahnya Vano juga yang membantu Mara berpakaian, dan juga mengeringkan rambut panjang wanita itu menggunakan hair dryer, yang Vano ambil dari kamar putrinya. Tidur. Sayang. Mau Om temenin tidurnya? Tawar Vano, yang lagi-lagi Mara setujui dengan balasan berupa anggukan kepala. Bersambung.